emas kalung kali ini. Cerita di episode kali ini dimulai dari Sawopitu, di mana Kenca Rupa dan Rupa Kenca tengah melaporkan tentang keadaan Malwapati yang sedang kosong kepada Sengkang Baplang. Kemudian Sengkang Baplang pun menyatakan bahwa mereka harus segera menyerang Malwapati. Selanjutnya, ia pun memerintahkan kedua anak buahnya tersebut untuk membawa Sudawirat, Uyut Sawika dan Pria Mitra ke hadapannya. Setelah ketiganya dihadapkan pada Sengkang Baplang, mereka pun dipaksa oleh Raja Gadungan tersebut untuk ikut berperang melawan Malwapati. Ya, saya akan berperang melawan Malwapati. Dan kalian? Bagus. Itu yang aku tunggu. Iya. Setelah berada di penjara lagi, mereka pun kemudian merencanakan sesuatu, yaitu tentang pelarian atau melarikan diri dari Sengkang Baplang. Karena dengan adanya mereka ikut ke Malwapati untuk berperang, maka ada kemungkinan bagi mereka untuk lolos dari Sengkang Baplang. Kita akan menjadikan medan pertempuran sebagai satu-satunya tempat untuk lari. Tak ada tempat lain kecuali itu. Sementara itu di kerajaan Malwapati, Batik Matrim pun kelihatan bingung dan curiga karena semua temenggung dan senopati Malwapati serta para pendekar dan sebagian prajurit yang sedang melaksanakan tugasnya untuk memerangi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah bagian Malwapati pun belum juga kembali. Padahal seharusnya mereka sudah kembali ke Malwapati, sehingga memang keadaan Malwapati saat itu sedang kosong dan hanya tinggal Patih Batik Matrim, Siliwah dan Nyi Jantur. Sebenarnya itu adalah strategi Gendrawani yang ingin memecah belah Malwapati sebelum menyerangnya kembali. Tiba-tiba seorang prajurit pun melaporkan bahwa Kepatihan sedang diserang oleh orang-orang tak dikenal. Batik Matrim pun kemudian memerintahkan pada Suliwa dan Nyi Jantur untuk tetap tinggal di Stinggil guna menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan sang Patih pun kemudian langsung menuju Kepatihan. Setelah sampai di Kepatihan, Batik Matrim pun langsung ikut turun tangan untuk mengatasi para pengacau tersebut. Gusti Patih. Batik Matrim pun cepat-cepat menghabisi mereka dengan ilmu lebur saketi andalannya dan kemudian masuk ke kamar istrinya. Namun belum juga Batik Matrim bisa bernapas lega, tiba-tiba seorang prajurit yang tampak sedang terluka parah pun menghadap pada sang Patih dan melaporkan bahwa Sengkang Baplang telah menyerang Malwapati. Batik Matrim pun menjadi kaget luar biasa setelah mendengar kabar buruk tersebut. Setelah menyampaikan kabar yang dibawanya kepada Patih Batik Matrim, orang tersebut pun kemudian langsung tewas seketika karena kehabisan darah. Batik Matrim pun kemudian berpamitan kepada istrinya untuk segera menuju ke Daton dan membantu para pendekar dan prajurit untuk menghadapi pasukan Sengkang Baplang. Dinda tidak usah khawatir, Kanda pasti akan segera kembali. Hati-hati ya. Hati-hati, Dinda. Ketika itu, di Kedaton Malwapati telah terjadi pertempuran besar. Suliwah dan Nyi Jantur pun tengah memimpin para prajurit untuk bertempur menyambut serangan pasukan Sengkang Baplang. Batik Matrim yang baru saja datang pun langsung berhadapan dengan Kenca Rupa dan Rupa Kenca. Dalam waktu yang sebentar saja, Patih Batik Matrim pun dengan mudah mengalahkan kedua patih Sengkang Baplang tersebut.
Suliwa pun bertarung dengan gigih dan dengan ilmunya yang sempurna, ia pun mampu memporak-porandakan pasukan Sengkang Baplang. Begitu juga dengan Nyi Jantur yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam hal ilmu kanuragan maupun ilmu kadikjayaan. Para prajurit Sengkang Baplang pun dibuat tak berdaya olehnya. Di sisi lain, Sengkang Baplang yang mengamati pertempuran tersebut dari jauh pun menjadi marah setelah melihat pasukannya porak-poranda. Di sana juga terlihat Sudawirat, Uyut Saweka dan Priam Mitra yang tampak sedang dibelenggu oleh Sengkang Baplang. Ia pun kemudian segera membebaskan ketiganya dan menyuruh mereka untuk ikut berperang karena pasukannya sudah hampir habis. Batik Matrim yang saat itu masih berhadapan dengan Kencarupa dan Rupa Kenca pun semakin berada di atas angin. Kedua patih Sengkang Baplang tersebut pun semakin tak berdaya berhadapan dengan Batik Matrim yang sama sekali bukan lawan mereka. Kelihatannya kita akan dipaksa untuk maju. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, kita harus pura-pura menurut Wirat. Tapi begitu sampai di arena, katakan bahwa kita terpaksa melakukan ini. Keluarkan mereka! Berkelahilah untukku! Bunuh Batik Matrim dan kedua pendekar itu! Di sisi lain, tampak sudah Wirat, Uyut Saweka dan Priam Mitra berjalan mendekati Nyi Jantur. Uyut Saweka pun sepertinya mengenal Nyi Jantur, yang kemudian mereka bertiga pun memohon kepada Nyi Jantur supaya melepaskan mereka dari kalung ikatan batin yang menjerat leher mereka. Uyut Saweka pun menjelaskan bahwa kalung itulah yang membuat mereka masuk dalam pasukan Sengkang Baplang. Sudawirat pun juga menimpali dan ia pun terlihat sangat menginginkan bantuan Nyi Jantur untuk melepaskan mereka. Kamu tidak ikut mereka. Iya, lihat Jantur. Untuk ini yang memaksa kami berbuat seperti ini. Dia yang melepaskan ini. Jadi kalian terikat dengan Sengkang Baplang Iya, dan iya. kalung itu. Benar, tapi cepat lakukan. Suliwah yang melihat peristiwa tersebut pun segera menemui Nyi Jantur dan menanyakan mengapa orang-orang tersebut menjadi kesakitan seperti itu. Nyi Jantur sendiri masih tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka. Suliwah pun kemudian menghampiri mereka bertiga dan menanyakan kepada Priam Mitra tentang apa yang sedang terjadi dan mereka alami. Kalau ini akan mencuri kami sampai mati. Tolong kami, Suliwa! Batik Matrim yang telah menyelesaikan pertarungannya pun kemudian melihat Suliwah yang tengah berusaha melepaskan kalung ikatan batin pada Priam Mitra dan Uyut Saweka. Sang patih yang sebelumnya telah mengetahui tentang kalung tersebut pun kemudian langsung menghampiri mereka. Patih Batik Matrim pun segera mematek ajian Braja Mustinya sehingga kedua tangannya kini telah diselimuti inti kekuatan yang dimilikinya. Ia pun kemudian langsung menarik kalung yang membelenggu Priam Mitra dan Uyut Saweka dan melemparkannya pada pemiliknya. Sudawirat yang saat itu sedang tersiksa kesakitan pun memohon kepada Patih Batik Matrim untuk bisa melepaskan kalung yang membelenggunya tersebut.
Batik Matrim yang melihat Sudawirat pun menjadi marah dan mengungkit kebejatan Sudawirat yang pernah meracuni sumur penduduk Malwapati, dan ia juga musuh besar Malwapati. Sudawirat pun mengatakan bahwa ia telah bertobat, namun kata-katanya terputus akibat jeratan kalung laknat itu. Uyut Sawika dan pria mitra pun kemudian juga memohon kepada Patih Batik Matrim supaya melepaskan Sudawirat, karena memang Sudawirat benar-benar telah bertaubat. Setelah melihat kesungguhan dalam raut wajah Uyut Sawika dan pria mitra, akhirnya Patih Batik Matrim pun mau melepaskan kalung laknat itu. Saya bertobat. Saya. Tolong dia, Gusti. Tapi dia mau bertobat, Gusti. Tolong, Gusti. Tolong. Tolong, Gusti. Tolong, sudah malam, Gusti. Sengkang Baplang pun marah besar, tubuhnya pun sampai bergetar hebat karena menahan amarahnya. Ia pun kini tahu siapa yang bisa melepaskan kalung saktinya tersebut. Ya, ternyata Patih Batik Matrim lah yang bisa melepas kalung-kalung tersebut. Terima kasih Gusti Patih. Ternyata Batik Matrim yang mampu melepas kalung-kalung ini. Setelah itu, Sengkang Baplang pun langsung terjun ke arena pertarungan. Sudawirat yang telah terlepas dari kalung tersebut pun langsung menghadapi Sengkang Baplang. Ilmu kanuragan Sudawirat pun tampak masih berada di atas ilmu Sengkang Baplang. Dalam beberapa gebrak saja, Sudawirat pun telah bisa membuat Sengkang Baplang kerepotan menghadapinya. Sudawirat pun kemudian langsung mematek ajian rengka gunungnya. Namun, tiba-tiba datanglah Grindaseba yang mencengkram Sudawirat dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Siapa kamu? Bukankah dia sudah tewas? Iya, dia tewas kena panah Pasupati. Iya. Mundur! Kalau begitu, kehadirannya pasti karena ilmu Sengkang Baplang. Melihat semua itu, Uyut Sawika dan pria mitra pun kemudian langsung menyerang Sengkang Baplang secara bebarengan, sehingga Sengkang Baplang pun tampak sangat kerepotan dibuatnya. Entah sudah berapa kali pukulan dan tendangan Uyut Sawika dan pria mitra yang telah mendarat di tubuh Sengkang Baplang. Ketika Uyut Sawika dan pria mitra hendak menyerang Sengkang Baplang kembali, tiba-tiba Grindaseba pun lagi-lagi datang mencengkar mereka berdua dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Nyi Jantur pun memerintahkan Suliwah untuk menghadapi Sengkang Baplang, sedangkan dirinya sendiri yang akan menjaga Suliwah dari penculikan Grindaseba. Suliwah pun langsung menjalankan perintah Nyi Jantur. Ia pun menyerang Sengkang Baplang dengan sekuat tenaga, dan jelas Sengkang Baplang pun menjadi sangat kerepotan menghadapi serangan ganas Suliwah. Banyak sekali pukulan Suliwah yang telah mendarat di tubuhnya. Lagi-lagi, Nyi Jantur pun terkena cengkraman Grindaseba dan kemudian langsung membawanya pergi. Begitu juga dengan Suliwah, ia pun mengalami nasib yang sama dengan para pendekar lainnya, yaitu dibuang oleh Grindaseba ke tempat yang sangat terpencil. Kurangin kamu Grindaseba! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Batik Matrim yang tinggal sendirian pun segera menyerang Sengkang Baplang. Dengan hanya beberapa gebrak saja, Sengkang Baplang pun telah dikalahkannya. Kang Baplang!
Kemudian Grindasiba pun datang lagi dan ia pun kemudian menyuruh Batik Matrim untuk menyerah. Hal tersebut pun jelas membuat sang patih marah besar dan segera menyerang Grindasiba. Kemudian Grindasiba pun memerintahkan Sengkang Baplang untuk menghancurkan Malwapati dengan ajian Guntur Saketinya. Ini dendam lama Batik Matrim. Sengkang Baplang, hancurkan Malwapati dengan Guntur Saketimu. Batik Matrim yang melihat semua itu pun kemudian mematek ajian lebur saketi miliknya. Namun sebelum dirinya menyerang Sengkang Baplang, Grindasiba pun mencegahnya dengan pukulan jarak jauh. Semakin lama, keadaan pun menjadi semakin gelap dan hujan bercampur petir pun turun dengan begitu derasnya. Batik Matrim pun kemudian sekali lagi mencoba untuk menggagalkan Guntur Saketi Sengkang Baplang. Namun, lagi-lagi Grindasiba dengan sangat licik pun menyerang Batik Matrim hingga terlempar jauh menghantam pintu gerbang yang langsung hancur berantakan, disertai air bah yang kemudian menenggelamkan Malwapati. Kamu